Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 ya. Sekarang kita akan bahas hiburan Kubro SPLDV yang ada di halaman 20 ya, di modulnya yang pernah Pogi kasihin ke kalian. Nah, kita langsung aja gitu akan bahas yang soal pilihan ganda nih. Nomor 1, perhatikan persamaan linear berikut nih, ada 5P dikurangi 3 sama dengan 0. Variabel dari persamaan tersebut adalah, ingat kalau misalnya variabel itu ya, variabel itu nama gampangnya tuh huruf gitu ya, huruf yang ada pada persamaan ini nih, huruf apa di sini yang ada, ya udah jelas huruf P ya. Jadi sekali lagi ya, variabel itu secara gampang tuh ini hurufnya itu ya. Nah, kalau konsepnya mah sebetulnya variabel itu adalah huruf yang mewakili satu bilangan, tapi bilangan itu tuh masih kita belum tahu gitu ya berapa nilainya. Nah, kalau misalkan di sini ya udah jelas hurufnya adalah yang P atau variabelnya berarti yang P ya. Terus yang nomor 2, koefisien. Kalau koefisien itu gampang ya, koefisien ini adalah angka atau bilangan yang nempel dengan huruf gitu, yang nempel. Kalau secara konsepnya itu itu sebagai faktor pengali gitu dari si variabelnya. Oke. Yang nempel sama variabel. Kalau di sini berarti kasusnya adalah yang hurufnya dulu carinya ya, hurufnya tuh huruf apa? Oh, berarti huruf X nih ya. Nah, variabelnya itu angka yang nempel di situ. Itu ya berapa? Sebelum ke sini ya, Pogi kasih contoh yang lebih enak lagi gitu ya. Jadi sebelum ke sana ya, 2X tambah 3 sama dengan 6 misalnya nih ya. Mana yang disebut koefisien? Koefisien itu adalah angka yang nempel sama huruf. Di sini kan hurufnya tuh huruf X. Maka angka yang nempelnya itu adalah si angka 2 ini ya. Maka ini si koefisiennya itu 2 gitu ya. Nah, kalau misalkan soal yang nomor 2 ini gitu ya, hurufnya itu kan huruf X, tapi di sini Pak nggak ada angka di huruf X ini tuh angka berapa. Ingat ya, ada satu angka yang selalu invisible atau suka tidak dituliskan, padahal angka itu teh ada, yaitu angka 1 gitu ya. Nah, ini tuh sebetulnya ada angka 1 di depannya gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak ada angka apa-apa di sini gitu ya, di si variabelnya itu tuh sebetulnya ada, cuman gaib gitu ya sebelumnya tuh. Jadi itu tuh angka 1 sebetulnya. Jadi ini jawabannya yang nomor 2 adalah yang B gitu ya, angka 1. Sip. Lanjut lagi untuk yang nomor 3 sekarang, nilai X yang memenuhi persamaan linear 12X dan seterusnya gitu ya. Itu berapa nilai X-nya? Kalau misalkan yang dicari adalah nilai X-nya, maka kalian harus lakukan persamaan linear satu variabel itu yang beda ruas itu gitu ya, bisa Pogi tulis ulang di sini, 12X dikurangi 3 sama dengan 8X plus 13. Yang harus dipindah berarti kan 8X ke sini gitu ya. Ini 8X ke sini, terus negatif 3 ke sebelah kanan. Nah, ingat setiap pindah ruas harus dirubah tandanya, dikebalikannya. 12X dikurang 8 ya, 8X ya, karena si 8X yang asalnya positif. Kemudian yang negatif 3-nya yang ini itu pindah ruas ya, di kesini berarti jadi lawannya negatif berarti jadi positif, sehingga ini jadi 13 yang itu tetap ya nggak pindah, jadi ini tetap positif, dikurangi 3 ditambah 3 gitu ya. Ini jadi 2X sama dengan 16, sehingga X nya sama dengan 16 dibagi 2 ya, 2 nya pindah ruas jadi pembagian, hasilnya adalah 8. Oke, iya. Oh, Pogi ada yang salah hitung. Kok 8 sih? 8 gak ada jawabannya ya. Ini harusnya 4 ya. 12 kurangi 8, 4. Ini berarti jadi 16 bagi 4 ya. Nah, berapa tuh 18 bagi 4 ya? Tinggal tulis tuh jawabannya. Cari di opsi jawabannya. Baik, nomor 4, variabel. Tadi udah dibahas ya, variabel itu adalah hurufnya. Ya, di sini kan ada 2 huruf nih. X sama Y, ya udah itu jawabannya gitu ya. X sama Y berarti. Sip, nomor 5. Persamaan berikutnya merupakan persamaan linear 2 variabel. Cari yang persamaan linear 2 variabel di sini. Kalau 2 variabel itu berarti variabel atau hurufnya tuh harus ada 2 gitu ya. Cari yang ada 2. Yang B ini udah jelas salah karena hurufnya cuma ada 1. Yang C juga ini salah karena hurufnya cuma P doang, 1 huruf gitu ya.
Tinggal yang A dan D. Yang A itu udah jelas dua variabel gitu ya. Cuman yang D apakah dua variabel juga atau enggak ya? Lihat sini ada kuadrat atau pangkat 2 di variabelnya. Nah ini kalau misalkan ada pangkat 2 itu berarti bukan linear ya. Kalau linear itu harus pangkat 1 nih. Maaf, pangkat 1. Pangkat 1. Jadi nggak boleh lebih dari 1 ya pangkatnya tuh. Jadi yang X kuadrat ini otomatis salah juga ya. Jadi jawabannya yang A gitu ya. Itu kalau untuk linear. Yang 6 kalau nggak salah ini tuh salah soal. Ini diubah ya. Nanti kalian ganti yang 3-nya jadi 6 gitu ya. Oke, kita baca. Diketahui persamaan linear ini 5P kurangin 2Q dan 13 sama dengan 13. Jika nilai Q-nya 6, maka nilai P-nya berapa? Nah, ini caranya kalian tinggal ganti aja si Q-nya jadi angka 6 sehingga 5P dikurangi 2 yang asalnya 2Q ya, Q-nya berubah jadi 6. Gini ya, berubah jadi 6 sama dengan 13 gitu. Kaliin aja 2 kali 6, berarti ini 5P dikurangi 12 sama dengan 13. Pindah ruas deh ya, sehingga 12-nya ke sebelah kanan. 5P sama dengan 13 tambah 12. Berarti berapa tuh? 5P sama dengan 25 ya. Nah, P-nya 5-nya pindah ruas ya, asalnya perkaliannya ini nempel jadi pembagian 25 dibagi 5. Berapa tuh P-nya ya? Cari sendiri. Baik, lanjut lagi yang nomor 7. Ini ini sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV kita singkatnya ya. Tentukan nilai P katanya. Baik, kita coba selesaikan dengan SPLDV ya. Jadi kalau misalnya penggunaan eliminasi gitu ya, kalian tentukan dulu mau eliminasi yang mana atau menghilangkan variabel yang mana. Kalau misalnya mau hilangkan yang P, ini kan perlu dilihat si koefisiennya tuh ya. Ada 4 sama 2, maka pas dikaliin ke sini ya tuh dibalik aja gitu ya. Jadi 2 dan 4. Kalau misalkan di koefisiennya 5 sama 2 berarti 2 sama 5 dan seterusnya ya, dibalik gitu ya posisinya. Sip. Lanjut kita eliminasi dulu. Ini catat dulu ya, eliminasi P gitu ya misalnya sini. Oke, lanjut ini berarti jadi 8P ditambah 6Q sama dengan 22. Terus bawahnya ini 8P dikurangi 4Q sama dengan 12 gitu ya. Sip. Nah, sekarang tinggal mikirin nih, ini diapain nih, ditambah atau dikurang? Lihat koefisien variabel yang mau kita eliminasi. Tadi itu kan mau eliminasi P ya. Jadi fokus ke yang P aja. Jadi di sini yang P itu sama-sama positif ya, 8P ini positif, 8P juga positif. Jangan lihat yang sebelah kanannya, yang ini nih. Pak, ini beda, yang satu positif, satu negatif. Jangan lihat yang itu mah yang Q-nya ya. Sekali lagi itu mah yang punya Q. Kalau kita eliminasi yang Q, maka kita anggap yang Q itu yang satu positif, kita satu lagi negatif gitu ya. Nah, yang kita eliminasikan yang 8P-nya nih, maka kita tinggal lihat aja 8P ini fokusnya dia adalah dua-duanya positif, maka karena sama dikurangkan gitu ya. Kalau sama tandanya dikurangkan, kalau misalkan beda ditambah gitu ya. Lanjut, kita kurangkan 8 kurang 8 kan 0 ya. 6 dikurangi negatif 4. Hati-hati, ini sering banyak yang salah juga hitungnya itu ya. Kotretannya kayak gini, 6 ya dikurangi yang ini ya, kurangannya ini negatif 4, yang ini nih negatif 4 dikurangi negatif 4, maka tulisan tuh kayak gini. Ingat lagi ya materi kelas 7 yang bilangan bulat, operasi bilangan bulat. Ini kalau ada tanda kayak gitu dilebur dulu, di caranya dikaliin negatif kayak negatif berarti jadi positif nih. 6 tambah 4 berapa tuh? 6 tambah 4 jadi 10. Jadi ini hasilnya adalah 10Q. Nah, hasil pengurangannya tuh ya. Lanjut, yang sebelah kanannya 22 kurangi 12, ini berarti jadi 10. Berarti Q-nya 10 dibagi 10 gitu ya. Jadi Q-nya adalah 1.
Tapi di sini yang ditanya adalah nilai P-nya ya. Nilai P-nya tuh berapa? Di sini masih dapetin yang Q-nya. Berarti kita lanjutin lagi nih, substitusi. Substitusi persamaannya salah satunya pilih aja. Misalkan Pak Ogi pilih yang bawah aja deh ya, 2P dikurangi Q sama dengan 3. Tadi kan Q-nya adalah 1 ya, 2P dikurang 1 sama dengan 3. Satunya pindah ruas ke sebelah sini jadi tambah ya, 2P sama dengan 3 ditambah 1. Jadi 2P nya sama dengan 4 dan P nya adalah 4 dibagi 2. Nah berapa tuh? Cari deh ya jawabannya di opsi jawaban yang nomor 7. Sip. Lanjut kita kerjain yang nomor 8. 8 adalah nilai Y yang memenuhi persamaan X plus Y sama dengan 7 dengan 5X min Y. Tentukan nilai Y nya sekarang ya. Nilai Y nya berapa? Baik, tadi udah eliminasi yang X, kita gantian yang Y aja eliminasinya ya. Ya sebetulnya sih kalian mau eliminasi yang X yang di sini juga boleh ya. Oke, kalau misalkan eliminasi yang X ini kaliin 5 dikaliin 1 ya. Kenapa? Karena di sininya tuh 1 dan 5 ya, maka dibagi, pas perkalian ini harus dibalik. Sip, lanjutin lagi yang atas berarti dikaliin jadi 5X plus 5Y sama dengan 35. Yang bawah 5X dikurangi Y sama dengan 5 ya. Sip, kita apain nih coba ya. Kalian boleh pikirin dulu di apa ini, kira-kira udah kayak ini ditambah atau dikurang. Yang kita mau eliminasi adalah eliminasi X tadi tuh, elim X. Yang ini berarti ya fokusnya jangan fokus ke yang sebelah kanannya, karena yang kanan itu punyanya si Y ya. Yang kita fokuskan ada 5X sama 5X sama-sama positif, berarti dikurang ya kalau sama. Sehingga ini 5 dikurangi negatif 1, potret kalau misalkan belum kebayang. 5 dikurangi negatif 1 ini berarti jadi 5 tambah 1 ya. Ini dilebur dulu jadi perkalian, jadi penjumlahan gitu ya, negatif kayak negatif. Jadi 6 gitu ya. Di sini hasilnya adalah 6Y sama dengan ini dikurangkan berarti jadi 30. Sehingga Y-nya dapat 30 dikurangi dibagi 6. Y-nya adalah berapa tuh? 30 bagi 6. Udah ya, nggak usah substitusi lagi. Kenapa? Karena yang dicari di sini adalah si nilai Y-nya. Yang Y-nya kan udah dapat di sini ya berapa. Sehingga nggak usah lakuin lagi substitusi, kecuali kalau misalkan yang ditanya si X-nya atau disuruh cari dua-duanya nilai X sama Y-nya itu berapa, baru lakukan substitusi gitu ya. Sip, lanjut lagi nomor 9, himpunan penyelesaian dari SPLDV. Nah ini kalau yang nomor 9 harus dicari tahu nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa gitu ya. Oke, kita coba eliminasi yang X lagi aja lah ya. Kayaknya lebih gampang eliminasi X kayaknya ya. Mungkin tiap orang beda-beda nih, yang gampangnya itu yang mananya, sesuai tergantung pengalaman. Baik, yang atas berarti kali 1, yang bawah kali 4 ya. Kalau udah tau lah ya alasannya kenapa 1 sama 4. Ini berarti jadi 4X dikurangi 2Y sama dengan 16. Yang bawah berarti jadi 4X dikurangi 3Y sama dengan kok 3 sih, 2 kali 4 ya semuanya. Ini kali dikurangi 12Y sama dengan 36 ya, 9 kali 4. Baik, kita apa ini? Yang mau dieliminasi adalah si eliminasi X ya. Yang ini nih. Ini sama-sama 4X, berarti tandanya sama ya, sama-sama positif. Berarti dikurang lagi ya. 4X kurangi 4X berarti jadi habis. Minus 2 dikurangi negatif 12, dikurangi negatif 12 nih ya. Minus 2 dikurangi negatif 12. Berarti jadi tambah ya, ini dilebur ya, jadi minus 2 ditambah 12. Oke, berapa tuh? Hitung ya. Kalau tandanya beda begini, sama satu negatif satu positif, berarti kan dikurangin aja angka yang terbesar dikurangi angka yang terkecil. Jadi 12 kurangi 2 sebetulnya itu jadi 10. 10-nya positif atau negatif, lihat tanda pada bilangan terbesarnya. Di sini kan 12 ya. Nah, 12 tuh dia positif, berarti hasilnya pun positif ya. Atau mau pakai konsep utang juga boleh ya. Utang 2 dibayar 12, maka uangnya tinggal ada 10 gitu ya. Sip, berarti di sini hasilnya adalah 10Y positif ya dia. 16 dikurangi 36
Berarti ini kurang ya, negatif 20. Y nya sama dengan negatif 20 dibagi 10, sehingga Y nya adalah negatif 2 gitu ya. Lanjut, tinggal substitusi buat nentuin nilai X. Nilai X nya kita pilih aja persamaan yang bawah aja ya. X dikurangi 3Y sama dengan 9. Y nya kan min 2 ya, jadi X dikurangi 3 dalam kurung negatif 2 sama dengan 9. Negatif kayak negatif berarti jadi positif ya. Jadi X tambah 6 sama dengan 9. X nya sama dengan 9 dikurangi 6. 6 nya pindah ruas ke sini jadi pengurangan ya, sehingga hasilnya X nya sama dengan 9 kurang 6 berapa tuh? 3. Sip. Tapi Pak, pas di option jawabannya kayak gini semua. Ingat, urutan himpunan penyelesaian itu biasanya selalu X, Y ya, atau urutan abjad. X, Y dulu ya. X dulu berarti yang ditulisin. X nya kan tadi 3 ya, 3, Y nya min 2. Nah cari deh 3, min 2 yang ini berarti ya. Lanjut lagi yang nomor 10. Sama ya kayak soal nomor 9 tadi, silakan dicoba sendiri aja. Terserah kalian mau eliminasi dulu yang X atau mau eliminasi yang Y, bebas ya. Sip, nomor 11 sekarang ya. Pogi akan langsung contohin nomor 11. Di sini adalah SPLDV-nya ini, terus yang ditanya adalah nilai X tambah Y-nya itu berapa. Nah, kalau misalkan begini ya tetap kita harus nentuin nilai X sama Y-nya itu berapa masing-masing tuh. Nah, berarti di sini eliminasi dulu gitu ya. Pogi mau eliminasi X lagi aja lah. Elim X. Ini kan berarti kaliin 1 kaliin 3 kan ya. Karena di koefisien X yang 11 ini ya 3 sama 1. Sehingga yang atas jadi 3X plus 2Y sama dengan 2 gitu ya. Yang bawah ini 3X dikurangi 12Y sama dengan 10. Sip, di apa ini dikurang ya, karena di sini si 3X nya sama-sama positif gitu ya. 3X kalau 3X habis, 2 dikurangi negatif 12. Kotet lagi nih di sini nih ya, kotetnya 2 dikurangi negatif 12. Dilebur ya tandanya, berarti jadi 2 tambah 12 jadi 14. 14Y sama dengan 2 kurangi 10 berarti negatif 8. Jadi Y sama dengan negatif bentar, kok kayak gini ya? Bentar, ada yang salah kayaknya. Bentar 1 sama 3. Tuh bener kan, ini yang Pogi salah nih. Lupa 10 nya nggak dikaliin 3. Jadi di sini 30 ya. Maaf. 2 kurangi 30 berarti negatif 28 gitu ya. Negatif 28 dibagi 14 ya, berarti jadi negatif 2 ya. Negatif bagi positif berarti jadi negatif. Sip, belum selesai karena kita harus cari tahu yang X nya juga. Substitusi buat nentuin X, Pogi pilih yang bawah aja. X min 4Y sama dengan 10. Karena Y nya tadi min 2, jadi sini 4 kali min 2. Negatif kayak negatif jadi positif ya. Jadi X tambah 8 sama dengan 10. 8 nya pindah ruas ke kanan berarti jadi pengurangannya jadi 10 dikurangi 8. X nya sama dengan 2. Sip. Jadi nilai X tambah Y sesuai yang ditanyain di soal. X nya kan tadi 2 ditambah negatif 2. Dilebur nih, positif kayak negatif jadi apa? Negatif ya. Isinya 2 kurang 2 0 deh gitu ya. Sip, nomor 12 juga sama. Kalian tentuin nilai P nya berapa dan Q nya berapa gitu ya. Pakai eliminasi substitusi. Nah tinggal nanti udah dapat si P dan Q nya, masukin deh ke sini nih. Hitung ya, 5 kali nilai P nya berapa gitu ya. Nanti dikurangi nilai Q nya berapa. Ini udah deh dihitung gitu ya, hasilnya berapa ya. Untuk nomor 12 sama kayak nomor 13 sama kayak nomor 11 tadi. Nah baik, nomor 13 ini ceritanya kalian diminta untuk tentukan persamaan atau model matematikanya, atau kalau istilah Pogi itu ngubah bahasa Indonesia menjadi bahasa matematika gitu ya. Kita baca dulu. Pengelola suatu perahu wisata menarik biaya yang berbeda untuk orang dewasa dan anak-anak. Satu keluarga yang terdiri dari 2 dewasa dan 2 anak-anak. Nah ini kita bold ya, 2 dewasa dan 2 anak. Anak itu bayarnya 62.000 ya untuk naik perahu.
Kalimat kedua, keluarga lain-lainnya terdiri dari 1 orang dewasa dan 4 orang anak-anak membayar 75.000. Nah, kalau misalnya si X itu untuk biaya penumpang orang dewasa dan Y untuk anak-anak, nah berapa? Gimana model matematikanya? Kita konversi aja ya. Yang kalimat pertama dulu, 2 dewasa dan 2 anak-anak. 2 dewasa itu X ya, 2 dewasa dan ditambah ya, dan 2 anak-anak 2Y sama dengan 62.000. RP-nya nggak usah ditulis lah ya, biar nggak ribet. Dan kalau RP ya, biasanya itu ada koma 00 di belakangnya, ini juga nggak usah ditulis ya. Jadi cukup begini aja. Lanjut. Kalimat keduanya, 1 orang dewasa dan 4 orang anak-anak. 1 orang dewasa berarti X doang ya. X tambah 4Y berarti 4Y sama dengan berapa tuh? 75.000. Udah deh, tinggal cari aja di opsi jawabannya mana yang bersesuaian. Itu ya sama yang kita tadi hitung. Sip, nomor 14. Harga 4 ekor ayam dan 1 ekor itik adalah 380.000. Harga 2 ekor ayam dan 1 ekor itik 230.000 ya. Kita misalkan ayam itu X, ini harga 1 ekor ayam dan Y-nya harga 1 ekor itik. Itu ya. Sip, kita tinggal ubah jadi kalimat matematikanya jadi 4A gitu ya. 4A, 4X ditambah itik tuh Y ya, 1Y atau Y doang aja ya, satunya nggak usah ditulis, sama dengan 380.000. 2 ayam, 2 ekor ayam tuh 2X gitu ya, ditambah 1 ekor itik Y sama dengan 230.000. Tentukan harga seekor ayam, si X-nya ya. Ya, kita eliminasi yang Y aja ya, biar nanti hilang si huruf Y-nya dan tinggal sisa yang X-nya kan. X itu si ayamnya. Ya udah, ini karena kebetulan si Y-nya itu udah sama koefisiennya 1 sama-sama 1, langsung aja dieksekusi ya. Karena ini sama-sama positif berarti dikurang ya. Lanjut, 4X kurangi 2X berarti jadi 2X ya. 2X, Y kurang Y ya habis ya. 380 dikurangi 230 berarti jadi 150.000 ya. X-nya berarti jadi 150.000 dibagi 2. Berapa tuh? Nah, hitungnya. Cari di sini ya. Ini X-nya udah otomatis langsung harga 1 ekor ayam tadi ya. Sip, nomor 15. Pogi buatin model matematikanya aja ya. 2 baju dan 1 celana. Misalkan baju tuh B aja lah ya. Jadi di sini 2B, 2 baju, 2 harga baju, 2 harga baju ditambah 1 celana tuh 1C ya, atau C doang. Itu sama dengan 140.000. Terus 3 baju, 3B ditambah 2C sama dengan 235.000 ya. Udah, tinggal kalian eksekusi aja, lakukan eliminasi substitusi dan nanti tentukan harga 4 baju dan 5 celana. Setelah kalian dapetin harga 1 bajunya berapa dan 1 celananya berapa ya. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Sip, ya udah bel. Lanjut lagi nomor 16. Pogi buatkan model matematikanya aja ya. 16 ini 5 buah kue A dan 2 buah kue B, harganya 4.000-an. Misal ya 5A berarti untuk kue A 5A ditambah 2B sama dengan 4.000. Berikutnya 2A ditambah 3B harganya 2.700. Udah, tinggal dieksekusi aja eliminasi substitusi dan tentukan harga sebuah kue A dan 2 buah kue B. Setelah kalian nemuin harga 1A nya berapa dan B nya berapa itu ya. 17. Keliling persegi panjang ABCD adalah 30 cm. Ini gambarnya ya.
lebarnya tuh X dan panjangnya tuh X plus 1. Sip, gimana cara ngerjain yang ini? Ini kalian bisa gunakan substitusi aja ya. Misal di sebelah kiri ini kan sama X ya, di sebelah sini juga ya sama juga X lah ya, kan panjangnya pasti sama untuk lebar gitu ya. Sebelah kiri ini X ya, berarti sebelah kanan juga sama X, yang atas juga nih X plus 1 gitu ya. Nah sekarang kita tentuin nilai X nya itu berapa lewat dari si keliling ini gitu ya. Keliling, ingat ya, konsep keliling itu adalah penjumlahan semua sisi-sisi yang ada pada persegi panjang ini nih ya. Nah, kita jumlahin semuanya aja. Jadi di sini yang ini dulu ya, yang sebelah sini ini kan X plus 1 ya. Nah, tulisin X plus 1 ditambah yang sebelah sini X doang ya. X ditambah lagi sebelah sininya X plus 1, lanjut ke sininya X doang. Oke. Si kelilingnya tuh harus sama dengan berapa keliling tuh? 30 ya. Nah, sama dengan 30. Kita rapihin sebelah sini, rapihin semuanya. X-nya ini ada berapa nih? 1 2 3 4, jadi 4X ya. Terus 1 ditambah 1 jadi 2 plus 2 sama dengan 30. Udah tinggal langsungin ya. 4X sama dengan 2 nya pindah ruas ke sini ya, jadi 30 dikurangi 2 berarti 28 ya. 28, jadi X nya sama dengan 28 dibagi 4 berapa tuh? 7 ya. X nya kita udah dapat 7. Nah, kita tinggal tentuin panjang dan lebarnya dulu ya. Maka panjangnya tuh kan tadi X plus 1 ya, sesuai sama yang diketahui di soal nih, X plus 1. Ya udah, berarti karena X yang udah dapat 7 ya, jadi 7 tambah 1 jadi 8. Untuk lebarnya tuh di sebelah sini nih ya, nih alias si X ini nih ya, lebarnya tuh X, karena X nya tadi 7 ya, berarti lebarnya adalah 7. Yang ditanyakan luas, berarti luas kan panjang kayak lebar ya, luas tuh panjang kayak lebar. Nah, panjangnya kan 8, lebarnya 7. 8 kali 7 berapa tuh ya? Cari di sini jawabannya. Oke, itu yang nomor 17. Nomor 18 ini sama kayak soal yang ada di hiburan Sugro 3 nomor 5. Pogi masih inget tuh ya. Pogi model ini bahasa matematikanya. Di sebuah tempat parkir ada 84 kendaraan yang terdiri atas sepeda motor dan mobil gitu ya. Setelah dihitung jumlah rodanya itu 220 buah. Jika tarif parkir untuk motor tuh 1000 dan mobil tuh 2000, besar uang diterima tukang parkir berapa? Kalau misalkan mau kayak gini ya, kita harus cari tahu berapa banyaknya motor dan berapa banyaknya mobil di parkiran itu tuh gitu ya. Jadi kita misalkan ya, X itu untuk banyaknya motor dan Y ini untuk mobil. Nah, sehingga untuk kalimat yang pertama jumlahnya itu kan harus ada 84 ya. Jadi X tambah Y, motor dan mobil itu totalnya itu 84 gitu ya. Karena di kalimat pertama tuh di sebuah tempat parkir itu terdapat 84 kendaraan yang terdiri atas motor dan mobil gitu kan ya. Jadi ini X tambah Y sama dengan 84. Yang bawahnya setelah dihitung jumlah roda seluruhnya, roda tuh anggaplah motor rodanya 2 gitu ya. Jadi 2X gitu ya ditambah dengan mobil tuh kan 4 ya, 4Y itu sama dengan 220 gitu. Jumlah rodanya ya, cara ngitungnya kayak gitu. Nah, kalian tinggal eliminasi dan substitusi ini nih. Tentuin nilai X-nya berapa dan Y-nya berapa. Nanti udah ini dapat, tinggal kaliin aja. Untuk motor kan 1000-an, nanti motor ada berapa kali 1000, mobil ada berapa tuh kali 2000. Udah, nanti tinggal ditotalin berapa gitu ya. Sip, lanjut yang nomor 19, apotek sehat bahagia. Nah, ini harus baca dulu ceritanya gitu ya. Menyediakan kebutuhan obat generik. Pada suatu waktu pengunjung membutuhkan obat generik mefenamat dan paracetamol ya. Berikut adalah bukti kwitansinya ini ya.
Ini kwitansi yang pertama beli 2 box asam mefenamat dan 3 box paracetamol itu Rp104.000. 104.000 ya, bukan 140, hati-hati. Yang bawahnya ini 1 mefenamat dan 2 paracetamol itu 54.000. Nah, yang ditanya adalah dari informasi di atas, jika beli 2 box asam mefenamat dan 1 box paracetamol, maka harga yang harus dibayarkan berapa katanya. Ya udah, kita bikin model matematikanya lagi ya. Yang di kwitansi awal tuh 2 box asam mefenamat. Kita misalkan asam mefenamat itu X ya misalkan, dan paracetamol itu yang Y-nya. Yang atas berarti 2X ditambah 3Y sama dengan 104.000 ya, 104.000 kayak gini ya. Nah, terus yang bawah 1 box asam mefenamat, 1 box berarti X doang ya, ditambah ini 2Y sama dengan 54.000. Nah, udah tinggal kalian tentuin nilai X-nya berapa dan Y-nya berapa pakai eliminasi substitusi. Nanti untuk yang ditanyainnya 2 box asam mefenamat ya berarti 2X ditambah Y. Nah, ini berapaan gitu ya. Jadi intinya mah kalian harus mengubah dulu bahasa Indonesia ke bahasa matematikanya dulu, selesaikan pakai eliminasi substitusi dan sesuaikan apa yang ditanyain pada soalnya gitu ya. Udah tinggal kerjaan sendiri ya, cobain ya. Pak Ogi harap kalian bisa. Yang nomor 20 untuk nomor 19 tuh ya, sama ya, tadi harusnya udah dapat hasil X sama Y-nya berapa. Di sini cerita tambahannya, bidan Rini mempunyai klinik di rumahnya. Setiap bulan ia beli obat-obatan di apotek tadi gitu ya. Hari ini bidan Rini beli 10 box asam mefenamat dan 30 box paracetamol. Jika bayarnya pakai uang 600.000, apa yang terjadi? Nah, dapat kembalian kah? Berapa kembaliannya gitu? Terus nggak dapat kembalian atau masih kurang gitu ya? Atau belanjanya tuh jadi berapa gitu? Nah, nanti tinggal disesuaikan aja. Kalau misalkan kalian udah tahu 1 box asam mefenamat harganya berapa, tinggal kalian 10 aja nih ya. 10X tadi tuh asam mefenamat tuh X ya, ditambah 30Y. Nah, berapaan ini harganya ya, dihitung dulu. Nah, nanti apakah hasilnya kalau membayar 600.000 jadi kembalian atau pas uangnya atau kurang atau gimana gitu ya. Sok silakan tentukan dari hasil nomor 19 tadi gitu ya. Sip. Untuk soal esai Pak Ogi nggak akan bahas di sini gitu ya. Cukup yang tadi aja, yang PG aja. Pak Ogi rasa kalau misalkan kalian tadi sudah bisa yang PG gitu ya, insya Allah ke bawahnya pun pasti bisa ya. Mudah-mudahan nanti pas ulangan kalian bisa sukses gitu ya dan dapat nilai yang memuaskan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.